Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Rahmadani, NIM 19011814, nomor urut 12. Saya mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh dari program studi Sistem Informasi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi kuis pada mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Langsung saja saya akan menjelaskan pokok bahasan dari pertemuan ke-9, yaitu manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan untuk menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses secara kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas yang dimaksud di sini biasanya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional. Contohnya seperti memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Tujuan utama dalam manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu dan biaya proyek. Jika para stakeholder merasa tidak puas dengan kualitas manajemen proyek yang dihasilkan, maka tim proyek akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup waktu dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek ada 3, yaitu yang pertama, rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan kualitas atau standar untuk produk proyek dan konsumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan. Perencanaan mutu harus dilakukan secara paralel dengan proses perencanaan proyek lain. Yang kedua, performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Sedangkan yang ketiga yaitu performa kontrol kualitas adalah proses hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang perlu. Karakteristik perangkat lunak yang berkualitas adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika yang pertama-tama yaitu bisa mengerjakan apa yang diinginkan. Yang kedua, memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien. Yang ketiga, mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya. Yang keempat, pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan source code, melakukan uji coba, dan memelihara sistem tanpa kesulitan yang berarti. Quality software juga harus bisa memenuhi atribut-atribut berikut ini. Atribut-atributnya yaitu yang pertama-tama ada correctness, ataupun perangkat lunak harus bekerja persis seperti yang ditentukan. Yang kedua ada functionality, yaitu
Perangkat lunak harus berfungsi bahkan dalam keadaan tidak normal. Yang ketiga ada flexibility, yaitu perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan perubahan spesifikasi. Yang keempat efisiensi, yaitu perangkat lunak harus memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Yang kelima maintainability, yaitu perangkat lunak mampu untuk dimodifikasi. Yang keenam portability, yaitu perangkat lunak mampu untuk dipindahkan dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain. Sedangkan yang ketujuh yaitu reliability, ataupun perangkat lunak mampu mempertahankan tingkat kinerja ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Yang kedelapan reusability, yaitu perangkat lunak yang sudah ada dapat digunakan kembali. Yang kesembilan testability, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan modifikasi untuk validasi. Yang kesepuluh ada understandability, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memahami apakah cocok atau ditugaskan untuk kondisi tertentu. Cara mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas ada 4 cara. Yang pertama yaitu technique use, yang kedua principle, yang ketiga konsep, yang keempat ada tools. Selanjutnya software quality factor dari Hewlett ataupun Packaged. Yang pertama ada functionality, artinya diukur dengan mengevaluasi fasilitas dan kemampuan dari program. Yang kedua usability, diukur dengan faktor manusia yang memakai sistem. Reliability, yaitu dievaluasi dengan mengukur frekuensi kegagalan, akurasi output, dan kemampuan mengatasi error. Performance, yaitu diukur dari kecepatan proses, respon, pemakaian sumber daya, dan efisiensi. Yang terakhir ada supportability, yaitu gabungan dari extensibility, adaptability, dan serviceability beserta testability, compatibility, configurability, kemudahan instalasi, dan identifikasi problem. Software quality factors assessment. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama product operation. Di dalamnya berisi correctness, reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Sedangkan pada product transition, yaitu di dalamnya berisi portability, reusability, dan ada interoperability. Sedangkan pada product revision, di dalamnya ada termasuk maintainability, flexibility, dan testability. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan pada pertemuan ke-10, yaitu struktur organisasi proyek. Contoh output struktur organisasi proyek teknologi informasi yang besar yaitu yang pertama ada pemilik proyek. Pemilik proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan proyek. Yang kedua ada manajer proyek, yaitu merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek.
Seorang manajer proyek mempunyai tanggung jawab yang utama dalam memastikan bahwa suatu proyek diterapkan menurut rencana proyek. Manajer proyek mempunyai jarak interaksi yang luas di dalam dan di luar lingkungan proyek itu. Yang ketiga yaitu bendahara proyek. Bendahara proyek adalah seseorang yang bertanggung jawab kepada pimpinan proyek atas peraturan pembiayaan sesuai pada peraturan yang berlaku pada pelaksanaan keuangan proyek sistem informasi. Yang keempat, sekretaris. Pengertian dari sekretaris adalah tugas dari sekretaris adalah membantu seorang pemimpin. Sekretaris itu berarti seorang yang diberi kepercayaan yang memegang rahasia. Yang kelima, divisi analisis. Tugas dari divisi analisis yaitu melakukan analisis sistem yang akan dibangun, membuat statement of purpose. Yang ketiga, memodelkan proses bisnis. Yang keempat, membuat dokumentasi hasil analisis. Yang kelima, berkoordinasi dengan desainer. Yang keenam, divisi desainer. Tugas dari divisi desainer yaitu membuat desain aplikasi secara keseluruhan termasuk output, input, proses, database, dan interface. Tugas lainnya yaitu berkoordinasi dengan analis dan programmer. Membuat dokumentasi hasil desain. Yang ketujuh, divisi pemrograman. Tugas dari programmer yaitu membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisis desain yang ditentukan. Berkoordinasi dengan desainer, memperbaiki program berdasarkan hasil investigasi tester, membuat dokumentasi program. Yang kedelapan, divisi pengujian. Tugas dari divisi pengujian ataupun tester yaitu merencanakan strategi dan skenario pengujian, melakukan pengujian terhadap program aplikasi yang telah dibuat, membuat daftar perbaikan dan memberikan rekomendasi solusi tentang permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir, membuat dokumentasi tentang hasil pengujian. Output yang kedua yaitu rencana manajemen staf berupa sebuah rencana staf manajemen untuk menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Output yang ketiga adalah sebuah histogram sumber daya. Yang dimaksud adalah bagan kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan untuk pelaksanaan proyek dari waktu ke waktu. Output matrix juga tanggung jawab dari responsibility assignment matrix ataupun sebuah output matrix yang memetakan sebuah kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam OBS. Makna-makna dari singkatan RACI adalah: yang pertama, responsible. Huruf H dari singkatan RACI adalah kepanjangan dari responsible atau tanggung jawab. Yang kedua, responsible adalah orang yang bertanggung jawab saat melakukan tugas yang diembannya sampai selesai. Yang ketiga, accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Yang keempat, consulted, bertugas memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Yang kelima, informate, yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dan proyek yang sedang dijalankan.
Contoh menggunakan RACI yaitu yang pertama, contoh yang pertama bisa dilihat dalam hubungan antara pekerjaan proyek yang ada di WBS dengan tim proyek. Yang kedua, di dalamnya terdapat name dan task. Yang ketiga, untuk name boleh dibuat nama atau jabatannya. Yang keempat, nama pekerjaan atau kegiatan, misal managing activities. Untuk Chris diletakkan I, di mana I adalah informant. Lois diletakkan A, di mana A adalah accountable. Yang kelima, satu kotak bisa diisi 2-3 task, tergantung kemampuan anggota tim. Yang keenam, tim boleh juga dibiarkan kosong, yang berarti anggota tersebut tidak punya andil apa-apa. Yang ketujuh, di kolom ada task, di baris adalah tim proyek. Selanjutnya, model RP, yaitu yang pertama, responsible atau tanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang sudah dipegangnya hingga dengan selesai. Yang kedua, performing adalah yang mengerjakan. Contoh menggunakan RP, yang pertama, di kolom dalam tim proyek, di baris adalah task atau aktivitasnya. Yang kedua, penomoran pada aktivitas diambil pada penomoran WBS. Yang ketiga, cara pengisiannya sama dengan RACI, dilabelkan sesuai dengan andil masing-masing. Organization Breakdown Struktur ataupun OBS, yaitu struktur pembagian kena dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-11, yaitu manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan di posisi terakhir informasi proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan suatu jembatan antara stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam suatu proyek yang dapat menghubungkan berbagai latar belakang organisasi dan budaya. Proses-proses pada manajemen komunikasi proyek ada 5, yaitu yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Yang ketiga, distribusi informasi. Yang keempat, mengatur harapan stakeholder. Yang kelima, laporan performa. Dimensi potensial aktivitas komunikasi ada 6. Yang pertama, yang internal di dalam proyek dan eksternal, yaitu yang di luar proyek, seperti pelanggan, media, dan proyek-proyek lain. Yang kedua, formal berupa laporan-laporan dan pengarahan singkat. Yang informal internal seperti diskusi-diskusi khusus untuk suatu maksud. Yang ketiga, verifikasi naik dan turun organisasi dan horizontal dengan panutan-panutan. Yang keempat, pejabat laporan berkala, laporan tabungan. Bukan pejabat komunikasi tidak boleh diumumkan. Yang kelima, lisan dan tulisan. Yang keenam, verbal dan nonverbal berupa modulasi suara dan bahasa tubuh. Identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi yang dilibatkan oleh manajemen proyek dan dokumen informasi terkait minat mereka, keterlibatan dan dampaknya pada kesuksesan proyek.
Proses stakeholder adalah organisasi-organisasi seperti para pelanggan, sponsor, dan publik yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek, atau siapa yang berminat bisa secara positif atau secara negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan atau penyelesaian proyek. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Rencana komunikasi memproses reaksi informasi dan kebutuhan-kebutuhan komunikasi stakeholder. Sebagai contohnya yaitu siapa yang memerlukan informasi apa, kapan mereka akan memerlukan itu, bagaimana akan diberikan kepada mereka dan oleh siapa. Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti direncanakan. Manajemen proyek juga harus dapat mendistribusikan informasi seperti menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat, yang berguna untuk mengembangkan informasi sebagai prioritas utama. Pertimbangan-pertimbangan penting meliputi: yang pertama, penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendistribusian informasi. Yang kedua, metode formal dan informal dalam pendistribusian informasi. Untuk mendistribusikan informasi yang efektif, manajer proyek jangan pernah mengubur informasi yang penting, dan pembicaraan informal dapat membantu dalam penyampaian informasi, baik dan buruk, secara terbuka. Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder dengan menemukan pengalamatan dan isu kebutuhan-kebutuhan mereka. Mengatur harapan-harapan membantu ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat dan resiko proyek. Laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan-laporan status, pengukuran kemajuan dan peramalan-peramalan. Laporan performa harus menyediakan informasi pada satu tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Selanjutnya saya akan memasuki pada pertemuan ke-12. Pokok bahasan dalam pertemuan ke-12 yaitu manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek yaitu proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali pemantauan dalam satu proyek. Sasaran dari risiko proyek adalah dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak kemungkinan dari kejadian negatif di dalam proyek. Proses-proses pada manajemen risiko proyek adalah: yang pertama, prosesnya yaitu manajemen rencana risiko.
Yang kedua, identifikasi resiko. Yang ketiga, performa analisis resiko kualitatif. Yang keempat, performa analisis resiko kuantitatif. Yang kelima yaitu respon rencana resiko. Sedangkan yang keenam, monitor dan kontrol resiko. Manajemen resiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen resiko untuk satu proyek. Perencanaan adalah penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen resiko. Untuk menetapkan satu basis yang disetujui, untuk mengevaluasi resiko-resiko, serta memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen resiko yang setara dengan resiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Identifikasi resiko adalah proses penentuan di mana resiko-resiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Partisipan pada aktivitas identifikasi resiko meliputi yang berikut. Yang pertama, manajer proyek. Yang kedua, anggota tim proyek. Yang ketiga, tim manajemen resiko ataupun tim yang jika ditugaskan. Yang keempat, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek. Yang kelima, pemakai akhir. Yang keenam, manajer proyek lain. Yang ketujuh, stakeholder dan ahli manajemen resiko. Dapat juga dikatakan sebagai proses negatif karena resiko-resiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Performa analisis resiko kualitatif adalah proses dari prioritizing resiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian performa analisis resiko. Kualitatif menilai prioritas resiko-resiko yang dikenali yang menggunakan kemungkinan atau kemungkinan relatif dari kejadian. Dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika resiko terjadi. Seperti faktor-faktor lain seperti batasan waktu untuk tanggapan dan toleransi resiko organisasi yang berhubungan dengan batasan-batasan proyek dan biaya, jadwal, cakupan, dan kualitas. Performa analisis resiko kuantitatif yaitu proses dari penelitian dengan nomor pada efek dan resiko-resiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus, performa analisis resiko kuantitatif tidak diperlukan untuk mengembangkan tanggapan-tanggapan resiko secara efektif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi resiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan resiko proyek, mengidentifikasi biaya, jadwal dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Tanggapan rencana resiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang
dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Resiko-resiko meliputi peluang dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan tamatan untuk masing-masing yang dibahas. Strategi untuk resiko negatif yaitu avoid. Penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko yang merugikan. Mengisolasi tujuan proyek dari dampak resiko atau mengendurkannya tujuan yang dalam bahaya. Transfer yaitu pemindahan resiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Mitigate yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa beresiko yang merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi untuk resiko positif yaitu exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan ataupun resiko positif dapat terrealisasi. Contohnya seperti menugaskan sumber daya manusia yang lebih berbakat untuk menerang waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Selanjutnya, share alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya, special purpose company, joint venture. Enchant memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari resiko berdampak positif. Strategi untuk ancaman dan kesempatan. Acceptance sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh resiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan resiko. Penerimaan pasif yaitu tidak ada tindakan. Penerimaan aktif menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya. Strategi respon kontingen yaitu beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan di bawah kondisi tertentu. Monitor dan kontrol risiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko. Pekerjaan mengikuti jalan risiko yang dikenal. Pemantauan sisa risiko, mengidentifikasi risiko-risiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas risiko sepanjang proyek. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, risiko sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-13 yaitu pokok pertemuan ke-13 berjudul Manajemen Pengadaan Proyek. Proses pengadaan proyek merupakan proses-proses yang diperlukan untuk membeli produk-produk jasa atau hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Pengelolaan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan pembeli atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang diberi hak. Atau bisa disebut juga pengaturan kontrak manapun yang dikeluarkan oleh suatu organisasi luar yang memperoleh proyek dari penyelenggaraan organisasi
dan mengatur kewajiban-kewajiban sesuai kontrak yang ditempatkan di tim proyek oleh kontrak. Proses-proses pada manajemen pengadaan proyek ada 4, yaitu rencana pengadaan, melakukan pengadaan, mengurus pengadaan, dan menutup pengadaan. Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal, memperkirakan aktivitas sumber daya, dan putusan buat atau beli. Alat bantu perencanaan untuk pengadaan adalah make or buy. Analisis digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau livenin di dalam organisasi atau membelinya dari pihak lain. Tipe-tipe kontrak yaitu fixed price ataupun lump sum kontrak. Pengertiannya adalah memasukkan total harga tetap dari sebuah produk atau layanan. Yang kedua, cost reimbursable kontrak, yaitu memasukkan pembesaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, kontrak waktu dan material, yaitu penggabungan kontrak fixed price dan cost reimbursable. Yang keempat, unit price kontrak, yaitu mewajibkan pembeli untuk mendasar penal sesuatu dengan jumlah perunaan yang telah ditentukan. Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual memang seorang penjual dan menganugerahkan kontrak pada proses ini. Tim akan menerima proposal atau penawaran yang akan menerapkan sebelumnya memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu yang beralasan untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Untuk membuat kontrak statement of work, beberapa format template yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada lingkup kerja, lokasi kerja, periode kinerja, jadwal produk yang dihasilkan, standar-standar yang dapat diberlakukan, dan syarat-syarat khusus. Mengurus pengadaan adalah proses memanage hubungan-hubungan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi koneksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan pengadaan yaitu menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya, mengidentifikasi dokumen ke penjual yang potensial, memperoleh proposal ataupun penawaran, memilih penjual, membuat kontrak. Sedangkan selanjutnya yaitu menutup pengadaan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Awal penghentian satu kontrak adalah satu kasus khusus dan penutup pengadaan yang dapat diakibatkan oleh satu persatuan timbal balik kedua belah pihak dari asumsi dari satu pihak atau untuk kenyamanan pembeli yang disediakan untuk di dalam kontrak. Tim proyek harus menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara besar dan memuaskan, melakukan update yang merefleksikan hasil akhir, mengarsipkan informasi untuk digunakan ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-14 yaitu Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Sedangkan stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual,
kelompok maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder management berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Adapun beberapa contoh stakeholder proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, sponsor, yaitu merupakan pihak pemilik dalam konteks sebagai kontraktor. Sponsor adalah manajemen perusahaan. Customer dan user merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dan pelaksanaan proyek. Contoh, jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer adalah pihak pembeli apartemen. Seller merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek dalam konteks owner. Maka seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung, sedangkan bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok barang, material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Contoh stakeholder proyek lainnya yaitu business partner, merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Contoh, jika proyek adalah terminal bandara, maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai business partner. Organizational group merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Functional manager merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek, di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya adalah manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, dan lain-lain. Institusi keuangan merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek, seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Contoh stakeholder lainnya sebagai berikut. Pemerintah pusat dan setempat merupakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek, seperti Departemen Pemerintahan terkait yaitu PU, perhubungan lembaga auditor, dan lain-lain. Sedangkan pemerintah setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Expert merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contohnya adalah ahli struktur, ahli kontrak, ahli pemasaran, dan lain-lain. Konsultan merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Staf proyek merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek, seperti staf pemilik proyek, staf kontraktor, staf konsultan. Lingkungan sekitar proyek merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan, dan lainnya tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Yang kedua, peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi resiko proyek. Hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi.
Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Mengidentifikasi pemangku kepentingan, perencanaan manajemen pemangku kepentingan, pengelola keterlibatan pemangku kepentingan, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Hal-hal penting yang terdapat pada overview di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement document, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder management yang berupa dokumen resmi. Dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah project, manajemen plan, project dokumen, dan organizational process asset. Expert judgment, meeting, dan analisis adalah tool dan teknik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya simpulkan dari seluruh pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Rafika Ramadhani pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.